Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megi Dharma Putra, mahasiswa dari jurusan akuntansi Universitas Andalas dengan BP 13 1053 2054. Baiklah, sebelum mulai, di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Anissa Rahman yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai akhir. Selanjutnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen penelaah yang nanti akan memberikan masukan dan saran kepada penelitian ini. Penelitian ini berjudul Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba, studi empiris pada seluruh perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018. Topik pembahasan, jadi di sini ada 5 topik pembahasan. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, dan bab 5 penutup. Satu pendahuluan. Pada bab 1 ini terdiri dari 5 subbagian, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, dan yang kelima sistematika penulisan. Yang pertama, latar belakang. Perencanaan pajak sangat terkait dengan pelaporan laba perusahaan. Laba yang tinggi akan menyebabkan beban pajak yang tinggi pula. Dengan demikian, manajemen perusahaan akan memanfaatkan berbagai celah teknik manajemen laba untuk mencapai target. Perencanaan pajak dan manajemen laba sama-sama bertujuan mencapai target laba dengan merekayasa laporan keuangan. Heiru 2009 menyatakan upaya perusahaan untuk merekayasa informasi keuangan melalui manajemen laba telah menjadi faktor utama penyebab laporan keuangan ini tidak lagi mencerminkan nilai suatu perusahaan. Selanjutnya, rumusan masalah. Itu apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu yang pertama, bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai perpajakan, khususnya mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018. Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan informasi ataupun masukan bagi instansi terkait, terutama kepada pihak manajemen dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan terhadap kualitas laba akuntansi yang dilaporkan. Yang ketiga, bagi regulator, itu sebagai tambahan wawasan, informasi, dan masukan untuk membantu memberi gambaran bagi pihak lain atau peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis yang lebih mendalam. Selanjutnya, sistematika penulisan. Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab. Yang pertama yaitu pendahuluan, merupakan pendahuluan dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2, landasan teori. Pada bab ini dijelaskan tentang landasan teori yang digunakan peneliti yang berhubungan kerangka pemikiran serta hipotesis dan penelitian ini. Yang ketiga, metodologi penelitian. Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang diperoleh, variabel penelitian, metode analisis data dengan uji hipotesis. Bab 5, penutup. Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran dari penelitian ini.
Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Nah, di sini ada yang pertama itu pajak. Pertama kita lihat dulu definisi pajak. Jadi pengertian pajak dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian menurut Mardiasno 2011, pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal kontraprestasi yang langsung. Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa pajak ini memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama iuran dari rakyat kepada negara. Jadi yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Yang kedua itu berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan perpajakan. Yang ketiga yaitu tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung. Yang keempat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya fungsi pajak. Menurut Mardiasmo, pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguleren. Fungsi budgeter itu sebagai sumber pendapatan bagi negara. Yang kedua itu fungsi mengatur atau reguleren, yaitu sebagai sarana untuk mengatur kebijaksanaan pemerintah baik dalam bidang sosial maupun ekonomi. Contohnya yaitu pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi biaya hidup konsumtif. Pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Yang ketiga, pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong jumlah ekspor. Selanjutnya pengelompokan pajak. Menurut Mardiasmo, pajak ini dapat dibagi berdasarkan golongannya, yaitu satu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ini itu berarti pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak, tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya itu pajak penghasilan. Yang kedua adalah pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah PPN. Berdasarkan sifatnya, pajak ini dibagi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif itu berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan. Yang kedua, pajak objektif, pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Ketiga, berdasarkan lembaga pemungutnya. Itu dibagi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah PPh, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, serta biaya materai. Kemudian pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah ini dapat dibagi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Pajak provinsi contohnya itu pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan pajak kabupaten kota contohnya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lain sebagainya. Selanjutnya sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo 2011 itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah, berarti Fiskus, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua yaitu Self Assessment System.
yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga yaitu withholding system, yaitu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan juga bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang akan ditanggung oleh wajib pajak. Selanjutnya perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan salah satu bagian dari manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang hendak dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dari manajemen pajak. Dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan serta riset terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang ingin dilakukan. Menurut Sumoba tahun 2010 mengungkapkan perencanaan pajak atau tax planning yaitu sebagai proses pengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajak baik PPh maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan selaku wajib pajak untuk meminimalisasi uang pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis perencanaan pajak itu bisa dibagi dua menurut Swandi 2011. Itu yang pertama perencanaan pajak nasional, yang kedua perencanaan pajak internasional. Perencanaan pajak nasional itu berarti dalam perencanaan pajak nasional yang diperhatikan itu hanya undang-undang domestik. Sedangkan di perencanaan pajak internasional, selain memperhatikan undang-undang domestik juga harus memperhatikan undang-undang dari negara lain serta perjanjian pajak dari negara-negara yang terlibat. Sebenarnya ada strategi perencanaan pajak. Strategi perencanaan pajak ini ada sebanyak 5. Yaitu pertama tax saving, yakni upaya wajib pajak menghindari hutang pajaknya dengan cara tidak membeli produk-produk yang dikenai pajak pertambahan nilai atau dengan cara mengurangi jam kerja yang dapat dilakukan sehingga penghasilan menjadi kecil. Yang kedua tax avoidance, yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan kegiatan yang dikenakan pajak atau upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga menghindari pelanggaran atau peraturan perpajakan, yaitu dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku. Yang keempat menunda pembayaran kewajiban pajak, yaitu dengan menunda pembayaran kewajiban wajib pajak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan. Terakhir mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Faktor-faktor yang mendorong manajemen perusahaan melakukan tax planning, yang pertama yaitu kebijakan perpajakan atau tax policy. Selanjutnya yang kedua undang-undang perpajakan atau tax law. Ketiga administrasi perpajakan. Yang keempat itu loophole. Yang terakhir itu perbedaan tarif pajak. Semakin tinggi tarif pajak, maka wajib pajak sendiri semakin termotivasi untuk melakukan tax planning. Selanjutnya langkah-langkah perencanaan pajak. Langkah-langkah perencanaan pajak itu sebagai berikut. Yang pertama memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan. Peluang ini tercantum dalam Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 3 tahun 2008. Yang kedua memaksimalkan biaya fiskal. Peluang ini tercantum dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 yaitu pasal 6 dan 9. Yang ketiga meminimalkan tarif pajak, yaitu tindakan yang dapat dilakukan dengan upaya pengenaan pajak dengan tarif seminimal mungkin. Oke, yang ketiga manajemen laba. Definisi manajemen laba menurut Yulianti, manajemen laba dapat diartikan dalam arti sempit dan arti luas. Manajemen laba dalam arti sempit itu berarti pihak manajemen ini bermain dengan komponen-komponen discretionary accrual untuk menentukan besarnya laba. Sedangkan dalam arti luas ialah perilaku pihak manajemen untuk meningkatkan atau
mengurangi laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit di mana manajer bertanggung jawab tanpa mengakibatkan peningkatan atau penurunan profitabilitas ekonomi jangka panjang. Selanjutnya, teori manajemen laba. Teori manajemen laba ini terdiri dari dua teori, yaitu yang pertama teori keagenan atau agensi teori. Yang kedua yaitu teori akuntansi positif. Dalam teori keagenan mengungkapkan hubungan mengenai hubungan keagenan ini adalah suatu kontrak di mana satu atau lebih pemilik yang berarti prinsipal menggunakan pihak lain atau manajer dalam arti agen dalam menjalankan suatu perusahaan. Yang kedua, teori akuntansi positif. Teori ini memaparkan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer. Teori akuntansi positif ini merupakan bagian dari teori keagenan. Dasar dari hal ini bahwa teori akuntansi positif mengakui ada 3 jenis hubungan keagenan. Yang pertama yaitu hubungan manajemen dengan pemilik, atau bisa juga disebut dengan the bonus plan hypothesis. Yang kedua, hubungan manajemen dengan kreditur, bisa juga disebut dengan the debt to equity hypothesis. Yang ketiga yaitu hubungan manajemen dengan pemerintah, bisa juga disebut dengan the political hypothesis. Dalam Aditama 2016, menurut Watt and Zimmerman, terdapat 3 hipotesis utama terkait dengan teori akuntansi positif yang didasarkan pada pemikiran bahwa manajer akan memilih standar akuntansi yang paling menguntungkan diri mereka sendiri. Yang pertama, the bonus plan hypothesis, yaitu ketika perusahaan menjanjikan pemberian bonus, pihak manajer suatu tertentu akan melakukan berbagai cara untuk meraihnya setiap tahun, sehingga metode-metode akuntansi yang bisa mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan akan digunakan karena kinerja manajer diukur dengan tingkat laba yang diperoleh perusahaan. Yang kedua yaitu the debt to equity hypothesis. Hipotesis ini berhubungan dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi perusahaan di dalam perjanjian utang atau debt covenant. Yang ketiga, the political cost hypothesis. Scott tahun 2000 mengungkapkan bahwa perusahaan yang mendapat biaya politik, biasanya biaya politik yang ditanggung seminimal mungkin. Maka supaya biaya politik yang ditanggung bisa seminimal mungkin, maka manajer cenderung akan melakukan rekayasa penurunan laba. Tujuan melakukan manajemen laba bertujuan untuk menyembunyikan keadaan perusahaan yang sebenarnya dari pemegang saham. Ada 6 tujuan manajemen dalam melakukan manajemen laba, yaitu yang pertama bonus, yang kedua debt covenant, yang ketiga itu politis, yang keempat pergantian direksi, yang kelima yaitu initial public offering, yang terakhir yaitu menyampaikan informasi. Penelitian terdahulu yaitu di sini yang pertama penelitian dilakukan oleh Freddy Tama pada tahun 2013 dengan judul penelitian pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan non manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu Ratna Puji Astutik pada tahun 2016 dengan judul pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Dalam proses perencanaan pajak merupakan pengurang laba dari pendapatan yang dihasilkan perusahaan. Jika laba yang diperoleh perusahaan berjumlah besar, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Begitu juga sebaliknya. Semakin sedikit laba yang dihasilkan perusahaan, maka akan semakin sedikit pula pajak yang harus dibayarkan. Kerangka pemikiran dalam bentuk gambar bisa dilihat pada gambar berikut, yaitu perencanaan pajak sebagai variabel independen dan manajemen laba sebagai variabel dependen. Ini berarti perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba atau mempengaruhi manajemen laba. Selanjutnya hipotesis hubungan antara perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Hubungan antara perencanaan pajak dengan manajemen laba secara konseptual dapat dijelaskan dengan teori keagenan dan teori akuntansi positif. Menurut Aditama, dalam teori keagenan,
masing-masing pihak memiliki kepentingan berbeda dalam hal pembayaran pajak. Di sini pemerintah selaku pihak prinsipal serta manajemen selaku pihak agen. Perusahaan selaku agen sebisa mungkin akan membayarkan pajak sekecil mungkin. Di samping itu, pemerintah sebagai prinsipal membutuhkan penerimaan pajak yang cukup untuk menutupi pengeluaran pemerintah. Kemudian dalam teori akuntansi positif, pada hipotesis yang ketiga yaitu the political cost hypothesis, mengungkapkan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik supaya biaya politik yang ditanggung seminimal mungkin, maka manajemen cenderung akan melakukan rekayasa penurunan laba. Manajemen menggunakan peraturan perpajakan yang dibutuhkan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Dalam hal ini, peraturan-peraturan yang akan menguntungkan bagi perusahaan maupun diri pribadi, sehingga apabila manajemen melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak, atau dengan kata lain untuk meningkatkan laba, manajemen dapat diindikasikan akan melakukan praktik manajemen laba. Sehingga hipotesis penelitian ini yaitu perencanaan pajak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini ialah berupa studi empiris, yaitu suatu jenis penelitian yang melakukan pengamatan dengan menganalisis data serta membuktikan hipotesis terhadap masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Populasi objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kecuali sektor keuangan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data laporan keuangan seluruh perusahaan kecuali sektor keuangan, karena perusahaan pada sektor keuangan memiliki definisi akun laporan keuangan berbeda dengan sektor lain, sehingga bisa menjadi bias bila digunakan untuk mengukur manajemen laba. Sampel merupakan bagian dari populasi. Di sini saya menggunakan metode post sampling, yaitu yang berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Kriteria perusahaan yang menjadi sampel adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang telah diaudit dan berakhir pada 31 Desember dan dipublikasikan secara lengkap pada tahun 2018. Yang kedua, itu laporan keuangan disajikan dalam bentuk uang rupiah. Yang ketiga, itu perusahaan memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan terkait dengan indikator-indikator perhitungan yang dijadikan variabel pada penelitian ini. Jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder, yaitu data berbentuk laporan keuangan dari perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018. Dan dalam penelitian ini diambil dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Yang keempat, variabel penelitian. Di sini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Yang menjadi variabel independen yaitu perencanaan pajak. Yang menjadi variabel dependen di sini yaitu adalah manajemen laba. Selanjutnya, metode analisis data. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba adalah dengan menggunakan analisis statistik atau uji statistik. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan fasilitas elektronik. Dalam ini peneliti menggunakan program SPSS untuk memudahkan pengolahan data sehingga dapat menjelaskan variabel dengan rinci. Teknik persyaratan analisis yaitu yang pertama, uji normalitas, yaitu dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel dependen dengan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Yang kedua, uji autokorelasi, itu mendeteksi autokorelasi bisa dilakukan uji statistik dengan cara uji Darwin-Watson test. Uji ini merupakan pengujian asumsi klasik dalam regresi di mana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, uji linearitas.
Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah antara perencanaan pajak dengan manajemen laba mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan dengan taraf signifikan 0,05, yaitu dikatakan variabel mempunyai hubungan yang linear apabila signifikan kurang dari. Selanjutnya analisa hipotesis, yaitu terdiri dari analisa regresi linear sederhana, uji signifikansi parsial atau uji T, uji signifikansi parameter simultan atau uji F, dan uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Deskriptif objek penelitian. Objek penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang memiliki laporan keuangan yang telah diaudit dan berakhir pada 31 Desember dan telah dipublikasikan secara lengkap pada tahun 2018, yang dipilih melalui metode purposive sampling. Kriteria pemilihan sampelnya yaitu di sini perusahaan non-keuangan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan pada tahun 2018 yaitu 479. Kemudian perusahaan keuangan yang mempublikasikan laporan keuangan yang menggunakan mata uang dolar yaitu sebanyak 109. Kemudian perusahaan non keuangan yang mempublikasikan laporan keuangan pada tahun 2018 yang tidak memiliki data lengkap untuk dianalisis sebanyak 48. Jumlah sampel penelitian yaitu 322. Sehingga dilakukan uji outlier, yaitu terdapat 106 outlier, sehingga jumlah sampel setelah outlier yaitu 216 sampel. Analisis data. 1. Analisis data deskriptif. Yaitu dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa variabel perencanaan pajak memiliki nilai minimal 0,3566 dan nilai maksimum 1,3667. Nilai rata-rata keseluruhan sebesar 0,838382 serta standar deviasi yaitu 0,1733442. Pada manajemen laba memiliki nilai minimum yaitu min 0,0228 dan nilai maksimum 0,0155. Rata-rata keseluruhan sebesar 0,002829. Standar deviasi sebesar 0,008287. Selanjutnya hasil uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Hasil uji dapat dilihat pada tabel berikut, di mana dari hasil pengujian statistik one sample Kolmogorov-Smirnov di atas menunjukkan bagian signifikan dengan nilai sebesar 0,091, yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi normal atau memenuhi syarat uji normalitas. Grafik histogram. Di sini lihat grafik menunjuk berbentuk lonceng. Yang berarti data normal, terdistribusi normal. Dan ini pola distribusi normal pada gambar penyebaran titik-titik berada di sekitar garis diagonal dan searah dengan garis diagonal. Ini juga menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. Yang keempat, hasil uji autokorelasi. Berdasarkan tabel kesimpulan DW, tes untuk observasi sebanyak 32 variabel independen, sebanyak 1 variabel. Nilai DW nilai Darwin-Watson dengan alpha 10% atau 0,01 diperoleh nilai DL 1,1769 dan DU 1,7323. Hasil uji autokorelasi pada tabel ini yang menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,930, maka DU lebih kecil dari DW
DW kecil dari 4 DU. Selanjutnya hasil uji linearitas. Pada tabel linearitas bisa dilihat bahwa signifikansi pada linearity sebesar 0,048. Hasil dari signifikansi tersebut kurang dari 0,1, maka antara variabel perencanaan pajak dengan manajemen laba terdapat hubungan yang linear. Selanjutnya pengujian hipotesis. Yang pertama, hasil analisis regresi sederhana. Di sini bisa dilihat dari tabel ini, maka diperoleh persamaan regresi sederhana yaitu Y atau di sini manajemen laba Y sama dengan min 0,08 dikurang 0,006 perencanaan pajak plus error. Di sini konstanta sebesar min 0,08 dapat diinterpretasikan bahwa akan mengalami kenaikan sebesar min 0,08. Variabel dependen atau perencanaan pajak bernilai konstan atau tetap, maka manajemen laba meningkat sebesar 0, min 0,08. Selanjutnya, perencanaan pajak mempunyai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,006. Artinya setiap perencanaan pajak sebesar 1 poin, maka perusahaan akan mengalami peningkatan sebesar 0,006 poin, dengan asumsi bahwa variabel-variabel bebas lainnya dalam model regresi adalah tetap. Selanjutnya hasil uji signifikan simultan. Berdasarkan tabel ini bisa kita lihat bahwa variabel perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada hasil uji signifikan simultan diperoleh nilai F hitung sebesar 3,494 dengan tingkat signifikansi 0,063. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,1, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen atau perencanaan pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen, yaitu manajemen laba. Selanjutnya itu hasil uji koefisien determinasi atau R kuadrat berfungsi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada antara 0 dan 1. Pada tabel ini dilihat hasil perhitungan koefisien determinasi R kuadrat diperoleh nilai adjust R square sebesar 0,01. Ini berarti bahwa variabel manajemen laba dipengaruhi oleh variabel perencanaan pajak sebesar 1,1%. Sedangkan sisanya yaitu 98,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya itu hasil uji signifikansi parsial atau uji statistik T. Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh serta variabel penjelas atau dependen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Kriteria pengujian yang digunakan adalah 0,1. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,1, maka variabel independen atau perencanaan pajak berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu manajemen laba. Sebaliknya, jika nilai signifikansi besar dari 0,1, maka variabel perencanaan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel manajemen laba. Bisa dilihat pada tabel ini. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah perencanaan pajak mempengaruhi manajemen laba. Hasil penelitian menunjukkan nilai T sebesar 1,869 dengan tingkat signifikan sebesar 0,063. Berada lebih kecil dari 10% atau batasan 0,1, sehingga pengujian hipotesis pertama dapat dilihat bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dengan alfa sebesar 10% atau batasan 0,1. Selanjutnya pembahasan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah perencanaan pajak mempengaruhi manajemen laba. Hasil penelitian menunjukkan nilai T sebesar 1,869 dengan tingkat signifikan sebesar 0,63 berada lebih kecil dari 0,1, sehingga pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Diterimanya
Hipotesis dan penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak bisa dijadikan sebagai indikator dalam mendeteksi manajemen laba. Meskipun pengaruh perencanaan pajak sangat kecil dalam mendeteksi manajemen laba. Selanjutnya bab 5 penutup. Terima kesimpulan berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada seluruh perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018, dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba berarti diterima. Keterbatasan penelitian yaitu yang pertama, peneliti ini tidak melakukan pengujian lanjutan dengan melakukan kontrol atas ukuran perusahaan sampel. Yang kedua, pengujian penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 yang mana dapat diperpanjang oleh penelitian lanjutan agar mendapatkan hasil yang lebih kuat. Saran yaitu yang penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen yang merupakan variabel keuangan berperspektif perpajakan seperti variabel pajak tangguhan, variabel pajak kini, atau bahkan variabel akrual agar dapat menambah variasi variabel independen sehingga dapat membandingkan pengaruh setiap variabelnya. Jika penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode pengukuran variabel yang berbeda, seperti untuk ukuran manajemen laba, serta metode insentif pajak untuk usaha perencanaan pajak. Menggunakan metode yang berbeda ini tentu harus sejalan dengan penambahan variabel dalam penelitian tersebut. Baiklah, sekianlah hasil presentasi dari penelitian ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.